Lagi pula dia kan wanita yang tidak bisa hamil. Menikah dengannya itu cuma taktik murahan demi penempatanku ke luar negeri. Kalimat dingin dan kejam itu, disusul oleh tawa murahan seorang wanita, terdengar sayup-sayup memecah keheningan di lorong hotel resort mewah. Laut biru dan pasir putih. Bulan madu di Hawaii yang seharusnya manis dan penuh kebahagiaan, yang membuat iri siapapun. Namun, di balik pintu kamar suite tepi pantai tempat kami menginap itu, suamiku sedang berada di ranjang bersama wanita lain. Tetapi, suamiku yang saat ini tertawa penuh kemenangan di atas ranjang sana sama sekali tidak menyadari satu hal. Tepat pada detik dia mengkhianatiku, kehidupan elitenya yang bersinar terang telah mulai runtuh berkeping-keping. Sengatan matahari Hawaii memantul berkilauan di atas pasir putih. Jika jendela dibuka, suara deburan ombak dan melodi ukulele yang ceria terdengar lamat-lamat. Benar-benar surga dunia. Namun, hatiku yang mematung di depan pintu kamar suite ini terasa membeku, seolah dilemparkan ke tengah badai salju di musim dingin. Suamiku, Bima, berusia 38 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan konglomerat multinasional raksasa di Jakarta yang namanya dikenal semua orang, seorang elit yang telah dijanjikan posisi sebagai direktur cabang luar negeri. Penampilannya menarik dan ia selalu bersikap lembut kepada siapapun. Aku, Maya, menerima lamarannya yang penuh gairah dan menikahinya. Mengingat usiaku yang sudah menginjak 34 tahun, bohong jika kukatakan aku tidak punya kecemasan akan masa depan, tetapi lebih dari segalanya, aku tertarik pada kelembutan hatinya. Kepalaku agak pusing, jadi aku mau istirahat di hotel saja. Mumpung di sini, kamu jalan-jalan saja ke pusat perbelanjaan terdekat, Maya. Beberapa jam yang lalu, dia berkata begitu sambil berbaring di ranjang. Khawatir pada suamiku, aku pun keluar hotel sendirian. Namun, aku sama sekali tidak berselera menikmati belanja sendirian di tempat yang asing, jadi aku membelikannya obat sakit kepala dan minuman dingin, lalu kembali ke kamar jauh lebih cepat dari jadwal. Tanpa ku tahu bahwa hal itu akan membuka pintu menuju semua kebenaran. Saat aku menempelkan kartu akses dan membuka pintu perlahan, aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Dari celah pintu kamar tidur yang sedikit terbuka di ujung ruang tamu, terdengar suara manja seorang wanita. Mas Bima, beneran gak apa-apa nih? Kalau istrimu tiba-tiba pulang, gimana dong? Tenang saja. Dia itu wanita yang penurut dan gampang diatur. Kalau aku suruh jangan pulang sampai sore, dia pasti nggak akan pulang. Lagi pula, dia itu wanita bodoh yang percaya apa saja kata-kataku. Suara itu sangat kukenal. Itu adalah Rika, mantan bawahan Bima, seorang wanita yang tetap berhubungan dengannya sebagai teman bahkan setelah ia resign. Mengapa dia yang seharusnya berada di Jakarta kini ada di Hawaii, tempat bulan madu kami, dan bahkan berada di kamar hotelku? Sebelum otakku sempat mencerna situasi, kata-kata Bima selanjutnya meluncur ke telingaku, kata-kata yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Tapi jujur saja, kok Mas Bima mau sih nikah sama perempuan kayak gitu? Padahal Mas Bima bisa milih cewek yang jauh lebih muda dan cantik. Mau bagaimana lagi? Syarat untuk penempatan sebagai direktur di New York kali ini mengharuskan kandidatnya sudah menikah dan memiliki latar belakang keluarga yang solid. Perusahaan sangat mementingkan stabilitas lingkungan rumah tangga. Keluarga Maya itu konglomerat, orang tuanya kaya raya, dan pamannya adalah pengacara ternama. Sebagai penjamin, dia itu aset yang paling menguntungkan. Ya ampun, jahat banget. Jadi dia beneran cuma pajangan doang? Tentu saja. Lagi pula, dia toh cuma wanita mandul yang tidak bisa memberiku anak. Wanita mandul. Tepat saat kata-kata itu sampai ke telingaku, napasku berhenti total. Aku bisa merasakan darah di sekujur tubuhku mengalir terbalik, dan suhu tubuhku merosot tajam mulai dari ujung jari tangan dan kakiku. Aku pernah menderita penyakit ginekologi yang parah di masa lalu dan harus menjalani masa perawatan yang panjang. Akibatnya, dokter memvonisku bahwa kehamilan alami sangatlah mustahil, dan peluang untuk memiliki anak, meskipun dengan bayi tabung sangatlah kecil. Sebelum menikah, sambil menangis aku menceritakan kenyataan itu kepada Bima. Aku tidak ingin mengikatnya, dan aku menyampaikan hal itu dengan kesiapan untuk putus. Saat itu, Bima memelukku dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa meskipun kita tidak punya anak, aku ingin hidup bersama Maya. Hanya kita berdua. Mari kita bangun keluarga yang bahagia selamanya. Tatapan matanya yang lembut, kehangatan tangannya saat itu. Semuanya hanyalah kebohongan demi ambisi karier dan penempatan luar negerinya. Dia sama sekali tidak mencintaiku sebagai seorang manusia. Aku hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercantik profilnya, sebagai penjamin latar belakang demi mendapatkan kepercayaan untuk posisi di New York. Luka terdalamku, ketidakmampuanku untuk memiliki anak, kini dijadikannya bahan tertawaan sambil memeluk wanita lain.
Lama-lama aku muak dengar keluhannya soal pengobatan infertilitas. Menguras uang, menguras pikiran. Tapi aku tahan-tahanin saja, anggap saja ini pengorbanan sampai posisiku di New York resmi diputuskan. Cewek kayak kamu yang jago diranjang dan gak banyak mau ini emang yang paling juara. Dari kamar tidur, suara tawa murahan dan suara vulgar gesekan kulit terus bergema. Biasanya, seorang istri yang dikhianati mungkin akan mendobrak pintu itu, menangis histeris, dan menyerang mereka berdua. Membabi buta melemparkan barang apapun yang bisa dijangkau mungkin adalah reaksi normal. Namun, hati manusia yang menerima syok pada tingkat ekstrem rupanya melampaui amarah dan kesedihan, mencapai titik ketenangan yang sangat mengerikan. Aku tidak menangis. Aku tidak menjerit. Aku hanya menutup mata dalam diam, dan dengan kepala yang sedingin es, aku mulai menyusun strategi atas situasi ini. Saat aku menundukkan pandangan, di atas sofa ruang tamu tergeletak tas tangan merek mewah milik Bima yang dibawanya ke kabin pesawat. Di dalamnya pasti ada dompetnya, dan tentu saja, paspor hijaunya yang sangat berharga. Bima dijadwalkan untuk menghadiri rapat final dan penandatanganan kontrak penempatan luar negerinya hanya berselang 3 hari setelah kami pulang dari bulan madu ini. Perjalanan ini sendiri hanyalah kedok liburan panjang terakhir sebelum penempatan. Apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa pulang dari Hawaii sesuai jadwal? Aku melangkah tanpa suara mendekati sofa, lalu perlahan membuka resleting tas itu. Di dalamnya terdapat paspor Indonesia bersampul hijau yang sudah tak asing lagi. Aku mengambilnya dan menyelipkannya dalam-dalam ke dasar tas tanganku sendiri. Ini bukanlah aksi balas dendam emosional sesaat. Ini adalah langkah pertama yang paling dingin dan paling pasti untuk merenggut segalanya dari pria itu. Pria yang merendahkanku sebagai wanita mandul ini tidak akan pernah kubiarkan mendapatkan masa depan gemilang yang paling diincarnya. Aku meletakkan obat sakit kepala yang kubeli di atas meja tanpa menimbulkan suara sedikit pun, lalu menutup pintu kamar suite persis seperti saat aku datang. Saat aku melangkah keluar ke lorong yang terang, tidak ada lagi air mata keputusasaan di wajahku. Yang ada hanyalah tekad sunyi yang menyala dingin demi sebuah pembalasan dendam yang sempurna. Jalan Kalakaua yang membelah jantung Waikiki dipenuhi oleh turis-turis yang mengenakan kemeja pantai berwarna cerah. Langit biru yang tak berujung, angin sejuk yang menggoyangkan pohon palem, dan tawa riang orang-orang yang berlalu lalang. Energi ceria yang dimiliki Hawaii ini sangat kontras dengan hatiku saat ini. Meskipun begitu, langkah kakiku saat berjalan sambil menggenggam tas tangan berisi paspor suamiku terasa begitu ringan, sampai mencengangkan diriku sendiri. Kenapa aku tidak menyadarinya sejak awal? Tidak, mungkin sebenarnya aku sudah menyadarinya tapi berpura-pura buta. Aku masuk ke sebuah kafe dengan teras terbuka yang tenang di pinggir jalan, memesan es kopi, lalu duduk. Dari dalam tasku, aku mengeluarkan paspor hijau itu. Sambil mengusap lambang Garuda emas di sampulnya, aku mulai mengingat kembali 1 tahun kebersamaanku dengan Bima secara rasional. Kami bertemu di acara makan malam yang diadakan oleh seorang kenalan. Bima yang selalu bersikap gentleman dan tersenyum ramah memujiku sebagai wanita yang memiliki prinsip kuat dan sangat memikat, lalu melakukan pendekatan yang agresif. Setengah tahun setelah berpacaran, di sebuah restoran dengan pemandangan kelap-kelip lampu Jakarta, dia memasangkan cincin di jariku dan berkata, "Maya, maukah kamu menikah denganku?" Sebenarnya, sebentar lagi, aku mungkin akan diserahi posisi penting sebagai direktur di cabang Amerika Utara. Perusahaanku itu sangat konvensional. Syarat utama bagi pimpinan cabang luar negeri adalah stabilitas rumah tangga dan kredibilitas sosial. Kalau ada wanita dari keluarga terpandang sepertimu di sampingku, aku bisa dengan tenang fokus pada pekerjaan besar ini. Keluarga besarku menjalankan grup bisnis logistik besar yang sudah berdiri puluhan tahun di Indonesia, dan banyak kerabatku yang menjabat sebagai pengacara aktif maupun pejabat publik. Saat itu, aku menerima kata-kata Bima sebagai lamaran murni bahwa ia ingin aku menjadi sandaran mentalnya. Namun jika dipikir-pikir lagi sekarang, itu hanyalah laporan kesepakatan bisnis versinya bahwa ia telah mengamankan seorang penjamin dengan profil yang sangat menguntungkan. Di tengah persiapan pernikahan, aku mengungkapkan rahasia besar tentang tubuhku kepadanya. Fakta bahwa aku sangat sulit untuk memiliki anak secara biologis akibat riwayat penyakitku. Aku sudah bersiap jika lamaran itu dibatalkan, namun Bima tersenyum dan berkata bahwa tak masalah jika kami tidak punya anak, asalkan bisa bersama Maya, itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Aku merasa sangat bersyukur atas kata-kata itu. Karena dia telah menerima kekuranganku, tanpa sadar aku merasa berutang budi dan mulai merendahkan diriku sendiri, merasa harus menjadi istri yang sempurna untuknya. Karena itulah aku menutup mata terhadap berbagai kejanggalan yang mulai kurasakan setelah menikah. Pertama, panggilan telepon tengah malam yang tidak wajar. Sering kali smartphone Bima bergetar dalam mode senyap pada pukul 2 atau 3 pagi.
Setiap kali itu terjadi, dia akan beralasan, "Maaf, dari kantor cabang New York. Perbedaan waktu, mau bagaimana lagi?" Aku angkat di ruangan sebelah ya, lalu bergegas keluar kamar. Merasa tidak boleh mengganggu suamiku yang gila kerja, aku hanya menunggunya kembali di ranjang. Kedua, perjalanan dinas akhir pekan yang mendadak melonjak tajam. Aku lagi sibuk serah terima pekerjaan dan roadshow ke klien-klien sebelum berangkat ke New York. "Maaf ya," dalihnya. Dalam sebulan, bisa 2 kali dia tidak menghabiskan akhir pekan di rumah, berdalih ke Bali atau Surabaya. Terkadang aku mencium aroma parfum wanita yang manis dari jasnya yang baru dicuci. Namun, saat aku ingin menginterogasinya, rasa bersalahku, beraninya aku mencurigai suami sebaik ini yang mau menerima wanita mandul sepertiku selalu menghalangiku. Dan yang ketiga, betapa ketatnya dia menjaga smartphone-nya. Bahkan di dalam rumah, Bima selalu membawa ponselnya kemana-mana. Ke toilet, ke kamar mandi, tidak pernah sekalipun ponsel itu dibiarkan tergeletak di ruang tamu. Layarnya selalu dikunci, dan notifikasinya diatur agar tidak menampilkan preview pesan. Aku memang tidak punya bukti, tapi insting seorang wanita mengabarkan bahaya dengan akurasi yang mengerikan. Identitas dari semua kejanggalan itu adalah foreshadowing untuk hari ini. Panggilan tengah malam dan dinas luar kota itu semuanya dihabiskan bersama wanita bernama Rika itu. Demi mendapatkan tiket emas penempatan di luar negeri, dia melakukan pernikahan palsu denganku yang memenuhi semua syarat perusahaannya, sementara di belakangku dia melanjutkan hubungan perselingkuhan dengan mantan bawahannya. Dia bahkan menjadikanku kedok liburan panjang sebelum penempatan, membawaku ke Hawaii, sambil diam-diam menerbangkan selingkuhannya ke sini untuk berkencan. Betapa dia menganggapku bodoh, benar-benar sudah keterlaluan. Tetesan embun di permukaan gelas es kopiku jatuh dan membentuk noda kecil di atas meja. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan smartphoneku. Aku menyentuh layar, mencari kontak Paman Hendra. Dia adalah pengacara senior yang sudah mengenalku sejak kecil. Menghitung perbedaan waktu, di Jakarta saat ini seharusnya adalah pagi hari di hari kerja. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara pria paruh baya yang tenang. "Halo Maya, ada apa? Tumben. Apa ada masalah di bulan madumu di Hawaii?" "Paman Hendra, maaf mengganggu waktu kerjanya." "Ya, ada sedikit masalah. Paman, tolong segera siapkan prosedur hukum secepatnya berdasarkan data dan informasi yang akan aku kirimkan setelah ini." "Prosedur hukum? Maksudmu apa?" "Persiapan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi imaterial. Dan satu lagi, aku tahu persis betapa perusahaan tempat Bima bekerja sangat menjunjung tinggi tata kelola perusahaan, good corporate governance, dan reputasi sosial. Posisi direktur luar negeri yang sangat diidam-idamkannya itu dibangun di atas screening berlapis di mana skandal rumah tangga akan langsung membuat posisinya dianulir. Aku sama sekali tidak berniat menangis meratapi nasib. Aku akan merampas semua hal yang paling berharga bagi pria itu." Di seberang telepon, Paman Hendra menarik napas pelan. Namun dia tidak banyak bertanya dan hanya menjawab, "Baiklah. Paman mengerti keseriusanmu. Ceritakan detailnya pada Paman." Sambil menatap paspor Bima di tanganku, aku tersenyum dingin. Beberapa jam lagi, dia akan menyelesaikan waktu bermanjanya dengan selingkuhannya dan kembali mengenakan topeng suami yang lembut. Dan sampai hari kepulangan kami tiba, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa paspornya telah raib. Tutup kuali neraka sudah terbuka. Sisanya, aku hanya perlu melihat dia melangkah dengan senyuman menuju kegelapan itu. Langit Waikiki mulai berubah warna dari jingga menyala menjadi ungu kemerahan. Setelah mengakhiri panggilan dengan Paman Hendra, aku berjalan santai kembali ke hotel. Setiap kali melihat pasangan kekasih atau keluarga yang tertawa di pinggir pantai, ada rasa perih yang menusuk di dadaku. Namun, yang lebih mendominasi hatiku adalah ketenangan setajam es. Berdiri di depan pintu kamar suite, aku menarik napas panjang 1 kali. Kutepuk ringan kedua pipiku dengan telapak tangan, mengangkat sudut bibir, dan membentuk ekspresi seorang istri yang penuh pengabdian dan perhatian. Untuk balas dendam yang sempurna, dibutuhkan akting yang sempurna. "Aku pulang, Mas Bima. Kepalamu sudah mendingan?" Kutempelkan kartu akses dan melangkah masuk ke ruang tamu dengan suara riang yang kubuat-buat. Bima, yang sepertinya baru selesai mandi, sedang duduk di sofa mengenakan jubah mandi. Dari rambutnya, tercium sayup-sayup aroma parfum bunga yang manis, bukan aroma sabun mandi mewah hotel ini. Itu parfum Rika. "Ah, Maya, kamu sudah pulang. Maaf banget ya. Padahal kita lagi di Hawaii, malah kubiarkan kamu jalan sendiri." "Nggak apa-apa kok. Kepalamu sudah enakan?" "Iya. Ini. Aku belikan obat sakit kepala sama air putih."
Saat aku mengeluarkan obat dari kantong kertas dan meletakkannya di meja, Bima menggenggam tanganku dengan lembut. Terima kasih. Maya memang perhatian sekali. Berkat kamu, aku bisa tidur nyenyak, pusingku sudah hilang. Punya istri sebaik kamu. Aku benar-benar pria paling beruntung di dunia. Mendengar kata-kata itu, rasa mual yang luar biasa menyerang ulu hatiku. Beberapa jam yang lalu, di ruangan yang sama ini, sambil memeluk wanita lain, mulut itu menertawakanku, toh cuma wanita mandul, wanita bodoh yang percaya apa saja kataku. Luar biasa beraninya dia melontarkan rayuan manis seperti ini. Namun aku menelan rasa mual itu kuat-kuat dan membalas genggaman tangannya. Ah, Mas Bima berlebihan deh. Syukurlah kalau kamu sudah sembuh. Melihat senyumku yang tanpa curiga sedikit pun, Bima mengangguk puas. Pria ini sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah dicurigai. Dia benar-benar percaya bahwa istrinya sangat bergantung padanya dan menari-nari di telapak tangannya. Oke, malam ini kita dinner yuk. Sebagai permintaan maaf karena siang tadi, aku sudah reservasi di restoran steak terkenal di pinggir pantai. Tempat yang Maya pengin datangi itu loh. Wah, senangnya. Kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Aku menjawab dengan suara ceria lalu melangkah ke kamar tidur. Tepat saat pintuku tutup, senyuman lenyap dari wajahku. Udara di dalam kamar tidur masih terasa agak kotor. Spray ranjang tampak dirapikan dengan terburu-buru, dan jika diperhatikan lebih dekat, ada kerutan yang tidak wajar. Aku mengeluarkan smartphone-ku dan menyalakan kamera. Sehelai rambut panjang yang diwarnai agak terang tertinggal di karpet dekat bantal bukan rambutku. Struk room service untuk 2 buah gelas yang dibuang sembarangan ke dasar tempat sampah. Dalam diam, aku memotret benda-benda itu satu persatu. Ini adalah awal dari konfrontasi sunyiku dengan Bima. Dia pikir dia sedang menipuku dan memanfaatkanku. Namun kenyataannya, dialah yang sedang masuk ke dalam perangkap yang tak kasat mata. Semakin dia berakting menjadi suami yang sempurna, semakin banyak bukti menjijikkan yang kukumpulkan secara diam-diam. 30 menit kemudian, kami duduk di teras restoran pinggir laut yang sudah dipesan. Suara deburan ombak terdengar menenangkan, dan di meja kami terhidang seafood mewah serta steak tebal. Mengangkat gelas champagne yang mahal, Bima mulai berbicara dengan riang. Bulan depan, penempatanku ke New York akhirnya akan resmi diputuskan. Bagi karierku, ini adalah pertaruhan terbesar. Kalau kita sudah di sana, kita sewa apartemen yang luas dan mewah di dekat Central Park. Aku janji gak akan bikin Maya susah, jadi kamu tenang saja dan terus dukung aku ya. Janji-janji masa depan yang keluar dari mulutnya terdengar begitu kosong. Syarat mutlak bagi perusahaan untuk memberikan posisi luar negeri kepadanya. Berstatus menikah, punya penjamin latar belakang yang absolut, dan memiliki kredibilitas sosial. Pihak yang menjadi penjamin profil Bima tidak lain dan tidak bukan adalah aku. Hanya dengan kredibilitas keluarga besarku dan tanda tanganku lah, dia bisa mendapatkan tiket emas tersebut. Tentu saja, kedengarannya seru banget. Aku akan mendukungmu sepenuh hati, Mas. Sambil memiringkan gelas, aku menjawab dengan senyuman lebar. Entah mengapa, rasa champagne mewah yang menyebar di mulutku terasa sangat pahit. Mendukungmu ke masa depan? Sejak awal aku tidak pernah punya niat itu. Jika kamu dengan bangganya memamerkan tiket menuju masa depan gemilang itu, aku akan merobek-robek tiket itu tepat di depan matamu pada saat kamu merasa paling hancur. Oh ya Maya, soal tiket pulang kita. Iya, kenapa? Sepertinya aku harus pulang ke Jakarta sehari lebih awal. Ada briefing final dadakan dengan direksi yang gak bisa aku lewatkan. Maaf banget ya, tapi Maya pulang sesuai jadwal semula saja, gak apa-apa kan? Di dalam hati, aku tertawa dingin. Oh, begitu rupanya. Dia berencana pulang ke Jakarta bersama Rika. Menyuruh istrinya pulang belakangan, sementara dia dan selingkuhannya menikmati waktu manis berdua di penerbangan pulang. Sungguh rencana yang murahan. Yah, kalau untuk urusan kerjaan sih, mau gimana lagi? Nggak apa-apa. Aku berani kok pulang sendiri. Maaf ya Maya. Kamu memang istri yang paling pengertian. Nanti di Jakarta, aku ganti waktunya ya. Menatap wajah Bima yang tersenyum lega, aku teringat kembali pada tekstur paspornya yang kini bersarang di tas tanganku. Pulang sehari lebih awal? Tidak, Mas Bima. Kamu tidak akan bisa pulang ke Indonesia besok, lusa, atau kapanpun dalam waktu dekat. Ya, aku akan sangat menantikan ganti waktumu di Jakarta nanti. Tanpa menyadari makna tersembunyi dari kata-kataku, Bima melahap steaknya dengan nikmat. Angin malam Hawaii terasa sejuk, namun jurang tak kasat mata di antara kami telah berubah menjadi palung gelap yang sangat dalam dan tak akan pernah bisa ditutup lagi. Keesokan paginya, sinar mentari Hawaii menyusup lewat celah jendela, menyinari spray putih dengan terang benderang.
Di langit biru, burung-burung putih terbang dengan anggun. Dunia di luar sana begitu indah dan penuh cahaya, namun hatiku yang berbaring di atas ranjang tetap tenggelam di dasar lumpur yang dingin dan gelap. Dengan mengatur napas seolah tertidur lelap, aku membuka mata sedikit, menatap punggung Bima yang sedang berdiri di balkon. Dia masih memakai piyama, menempelkan smartphone di telinganya, berbicara dengan seseorang. Pintu kaca sedikit terbuka, dan di sela-sela suara ombak, suara yang keluar dari mulutnya yang ditutupi tangannya masih bisa terdengar jelas sampai ke kamar tidur. "Ya Rika, selamat pagi." "Sip, lancar kok." Waktu ku bilang aku harus pulang sehari lebih awal, dia sama sekali nggak curiga dan bilang kalau urusan kerjaan mau gimana lagi. Benar-benar gampang banget diatur. Melihat Bima tertawa, aku mengepalkan tanganku kuat-kuat di bawah selimut. Tiket pesawat pulangnya aku udah upgrade supaya kita duduk sebelahan. Malam terakhir di Hawaii sama di pesawat nanti, kita puas-puasin ya. Setelah mengeluarkan suara manja itu, nada suara Bima tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Ah, soal Maya. Nanti kalau sudah di New York, aku tinggal bikin-bikin alasan saja, pura-pura sibuk kerja dan gak pernah pulang ke apartemen." "Hah? Anak? Ya nggak mungkin lah. Dia kan punya penyakit, tubuhnya itu mandul." Kata-kata itu kembali menusuk dadaku seperti pisau tajam. Meski baru kudengar kemarin, rasa sakitnya tidak akan pernah memudar tak peduli berapa kali aku mendengarnya. Sejujurnya, punya anak pas lagi penempatan di luar negeri itu malah repot. Harus ngurus sekolah lah, apalah, makan biaya dan waktu. Cuma bakal jadi batu sandungan buat karierku. Makanya, wanita yang gak bisa punya anak kayak dia itu justru paling menguntungkan. Nggak ngehambat karierku, dan sebagai pajangan berkedok istri, cost performance-nya luar biasa bagus. Cost performance yang bagus. Pajangan. Wanita mandul. Kata-kata yang terus menyembur dari mulutnya membuktikan bahwa ia tidak punya setitik pun hati nurani manusia. Dia tahu betul betapa aku menderita, betapa aku mengutuk tubuhku sendiri, dan betapa takutnya aku saat jujur kepadanya. Saat dia memelukku yang gemetar malam itu dan berbisik, "Asal ada kamu, itu sudah cukup. Mari kita hidup berdua." Pria itu sedang memainkan lakon penipu sempurna untuk memanfaatkanku habis-habisan. Tapi ya sudahlah. Nanti beberapa tahun lagi, kalau posisiku sebagai direktur sudah benar-benar kokoh, aku tinggal cari-cari alasan buat menceraikan dia. Sampai saat itu tiba, aku akan berakting jadi suami idaman dan memeras habis pengaruh serta kredibilitas keluarganya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bima mematikan telepon dan kembali dari balkon. Aku segera menutup mata, berpura-pura jatuh ke dalam tidur yang lelap. Tidur pules banget. Dasar cewek bodoh. Terdengar suara dingin dan tawa meremehkan dari atas kepalaku. Bima menatap wajahku yang sedang tidur dengan pandangan sinis, lalu melempar smartphone-nya sembarangan ke atas meja nakas, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kamar mandi untuk mandi pagi. Detik ketika suara air mulai terdengar, aku melompat dari ranjang dan menyambar smartphone yang ditinggalkannya. Biasanya dia membawanya kemana-mana dan menguncinya ketat dengan passcode. Tapi dia merasa aman karena mengira aku sedang tertidur lelap. Layarnya belum mati otomatis, masih menampilkan aplikasi pesan WhatsApp yang baru saja ia buka setelah menelepon. Aku mengeluarkan ponselku sendiri, dengan susah payah menahan tanganku yang gemetar, lalu menyalakan kamera. Layarnya dipenuhi oleh percakapan menjijikkan antara mereka berdua. "Kapan istrimu tidur? Aku udah kangen banget sama Mas Bima." "Aku juga. Males banget meluk cewek mandul itu. Pengen cepet-cepet ketemu Rika." Saat aku melihat rentetan pesan itu, sesuatu di kepalaku benar-benar putus. Itu bukanlah kesedihan. Itu adalah kemarahan yang tenang dan dingin dengan kemurnian 100%. Dengan aplikasi kamera senyap tanpa suara shutter, aku memotret layar itu bertubi-tubi. 3 kali kencan rahasia di Hawaii, hinaan-hinaan tentang diriku, rencana kencan di hotel, bahkan skema bagaimana dia akan menipuku setelah resmi pindah ke New York, dan rencananya mencampakkanku semuanya tercetak jelas dalam bentuk teks. Ini adalah bukti perselingkuhan sempurna dan niat jahat yang tidak bisa dibantah. Aku segera meneruskan semua foto data itu ke alamat email Paman Hendra. "Ini bukti tambahan, Paman. Dengan ini, dia tidak akan punya celah sedikit pun untuk mengelak." Saat aku menekan tombol kirim dengan pesan singkat itu, kabut tebal di hatiku terasa sedikit tersapu. Harga yang harus dibayar karena mempermainkan manusia sejauh ini tidaklah murah. Menginjak-injakku dan menertawakanku karena tidak bisa hamil, lalu berpikir kamu bisa melenggang menuju masa depan yang cerah dengan pijakan kakimu di atasku? Setelah selesai memotret dan mengirim, aku mengembalikan ponsel Bima ke posisi semula tanpa bergeser 1 mm pun, lalu kembali menyusup ke bawah selimut.
Detak jantungku mulai tenang, dan pikiranku menjadi sangat jernih. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Bima, yang sudah selesai mandi, keluar sambil bersenandung riang. Mas Bima, selamat pagi. Aku menggosok mata dan tersenyum padanya, berpura-pura menjadi istri yang polos dan tidak tahu apa-apa. Selamat pagi, Maya. Tidurmu nyenyak? Pagi di Hawaii benar-benar luar biasa ya? Iya, banget. Karena ada Mas Bima di sampingku, aku merasa aman dan bisa tidur nyenyak. Matanya menatapku dengan kelembutan palsu. Tapi aku sudah tahu sifat asli yang menjijikkan di baliknya. Kita lihat, sampai kapan senyum sombongmu itu bisa bertahan. Bagus, Mas Bima. Selagi kamu merendahkanku dengan anggapan aku ini istri bodoh yang tak tahu apa-apa, aku akan menggali tanah di bawah kakimu tanpa suara sampai runtuh seutuhnya. Momen saat kamu terjun bebas menghancurkan hidupmu sendiri, akan kusaksikan dari kursi VIP. Sore hari, di pertengahan masa tinggal kami di Hawaii. Bertolak belakang dengan sengatan matahari yang terik, hatiku terasa berat karena tekanan saat dipanggil ke lounge hotel. Maaf mendadak, tapi bisa tolong tanda tangani dokumen ini sekarang? Bima, yang duduk di seberangku, menyodorkan komputer tablet dan beberapa lembar kertas di atas meja dengan wajah serius. Itu adalah surat persetujuan final dan dokumen penjaminan keluarga untuk diserahkan ke head office di Jakarta, yang akan menjadi penentu akhir penempatannya di New York. Dokumen penjaminan keluarga? Bukannya dulu, sudah pernah bikin surat yang mirip begini? Yang dulu itu cuma buat proses screening awal. Yang ini dokumen final yang berkekuatan hukum penuh. Perusahaan butuh konfirmasi ulang soal dukungan keluarga dan backingan kuat dari kandidat. Butuh nama ayahmu selaku mertuaku, dan tanda tangan asli dari Maya. Bima mengatakan itu sambil meraih tanganku dan mengusapnya dengan lembut secara terang-terangan. Maya, kamu tahu kan seberapa besar arti posisi ini buat karierku? Matanya memancarkan aura seorang suami idaman, namun di sela-sela kalimatnya terselip intimidasi kuat yang seolah tidak menoleransi penolakan. Waktu orang tuaku sempat cerewet nanya kapan punya cucu, aku kan yang pasang badan buat belain kamu. Waktu ketahuan kamu nggak bisa hamil, aku juga yang menerima semuanya dan tetap memilihmu. Aku sudah bertekad untuk memikul rasa sakitmu sepanjang hidupku. Itu adalah kekerasan verbal yang sangat keji. Nyatanya, tekanan dari orang tuanya itu tidak pernah ada, dan tidak pernah sekalipun dia pasang badan membelaku. Semuanya hanya karangan bohong demi membuatku merasa bersalah sehingga aku mudah dikontrol. Memanfaatkan rasa bersalah mendalamku atas kondisi rahimku, dia menusuk titik lemahku dan menutup semua jalan keluarku. Seperti aku yang telah mendukungmu, sekarang giliran Maya yang mendukungku. Dengan tanda tangan ini, masa depan kita akan sempurna. Buat kamu, dan juga buatku. Pria ini benar-benar tidak sadar betapa kejamnya kata-kata yang ia ucapkan. Kemarahan dan rasa mual yang meluap dari kerongkongan, kutelan bulat-bulat dengan susah payah. Jika aku menolaknya di sini dan membongkar bahwa aku tahu segalanya, apa yang akan terjadi? Namun, jika aku tidak tanda tangan di sini, penempatan luar negerinya akan tertunda begitu saja. Untuk bisa mendorongnya ke tempat yang paling tinggi lalu menjatuhkannya dari sana, aku harus mengalungkan rantai kuat bernama dokumen penjaminan keluarga ini ke lehernya seerat mungkin. Iya, aku mengerti kok. Demi Mas Bima, aku pasti tanda tangan. Menahan tanganku yang hampir gemetar, aku menerima pena dan menuliskan namaku di atas dokumen tersebut. Seketika itu juga, raut kegembiraan yang tak bisa disembunyikan terpancar di wajah Bima. Terima kasih, Maya. Dengan ini, besok datanya akan kukirim ke kantor pusat di Jakarta, dan penempatanku ke New York sudah 100% fix. Kamu memang istri yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Tidak, maksudnya pajangan yang luar biasa. Dengan puas, Bima menyimpan dokumen itu ke dalam tasnya. Aku mau balas beberapa email kerjaan sebentar di kamar. Maya santai-santai saja di sini sambil minum teh ya, pesannya sebelum bergegas kembali ke kamar suite. Ditinggal sendirian, aku menatap teh hitam yang mulai dingin sambil merasakan tenagaku terkuras habis. Batas mentalku hampir tiba. Setiap kali melihat senyum palsunya, ejekan wanita mandul bergema di telingaku. Sampai kapan aku harus bertahan dalam drama neraka ini? Permisi, maaf. Apakah Anda istrinya Mas Bima? Sebuah suara tiba-tiba menegurku dari atas. Aku mengangkat wajah. Berdiri di sana seorang wanita berpostur indah mengenakan gaun tanpa lengan yang mencolok. Dari aroma parfum manis yang menguar darinya, aku langsung tahu. Tidak salah lagi, wanita ini adalah Rika, selingkuhan Bima. Kebetulan sekali kita bertemu di Hawaii ya. Perkenalkan, saya Rika, mantan bawahannya Mas Bima. Tanpa menunggu jawabanku,
Dia langsung duduk dengan santai di kursi seberangku yang kosong. Saya sering dengar cerita tentang Anda dari Mas Bima loh. Katanya Anda sangat lembut dan penurut. Tapi kalau dilihat langsung, sepertinya Anda kelihatan agak kelelahan ya. Di bibir Rika tersungging senyum ramah yang terlihat dibuat-buat, tapi matanya jelas-jelas menatapku dengan tatapan merendahkan. Dia sengaja menampakkan diri di depanku. Sengaja memprovokasi istri sah demi menikmati perasaan superiornya. Ah, mungkin karena jet lag ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wajar sih, Mas Bima kan orangnya sangat energik, baik di pekerjaan maupun di kehidupan pribadi. Pasti repot ya jadi istrinya yang harus mengimbangi. Oh ya, sebenarnya Mas Bima itu suka banget sama anak kecil ho. Dulu dia sering bilang mimpinya tuh main bola sama anaknya nanti. Rika sengaja menutup mulutnya dengan tangan seolah terkejut. Ups, maaf, harusnya saya nggak ngomong begitu ke Anda ya. Tambahnya dengan nada dibuat-buat sedih. Ini adalah tusukan niat jahat yang jauh lebih tajam dan menusuk daripada kata-kata Bima. Dia sedang mencoba menikmati penderitaanku dengan mengorek titik terlemahku. Menurut saya, yang bisa benar-benar memuaskan Mas Bima itu cuma wanita yang bisa menjalankan perannya secara nyata sebagai perempuan. Bukannya menyiksa diri sendiri ya. Kalau memaksakan pernikahan yang cuma status doang, di bawah meja, kedua tanganku terkepal kuat-kuat. Kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga hampir berdarah demi menahan emosi. Tekanan mental dari suami dan hinaan langsung dari selingkuhannya. Dikepung musuh dari segala arah, hatiku menjerit. Ingin rasanya aku menyiramkan teh ini ke wajah wanita itu sekarang juga. Ingin kuamuk dan kuteriakan bahwa aku sudah tahu hubungan kotor kalian sejak lama. Namun, aku menarik napas perlahan, mengangkat wajah, dan menatap Rika sambil tersenyum tenang. Tidak perlu khawatir. Suami saya telah memilih saya sebagai istrinya. Apa yang paling penting bagi dirinya, saya yakin dia sendiri yang paling tahu. Menghadapi reaksiku yang sama sekali tidak berubah, Rika mengerutkan kening, tampak kesal sesaat. Dia pasti berharap aku hancur menangis atau meledak marah. Fei. Ya sudahlah, nikmati saja status Anda sebagai Nyonya Bima selagi bisa. Rika mendengus meremehkan, lalu berdiri dan melangkah pergi meninggalkan lounge dengan bunyi hak sepatu yang berdering nyaring. Detik ketika sosoknya menghilang, barulah aku melepaskan napas panjang. Seluruh tubuhku gemetar. Air mata penghinaan dan kemarahan hampir tumpah, tapi aku menolak menangis. Semakin mereka menyudutkanku dan merendahkanku, semakin dahsyat pula daya ledak dari bom yang telah kupasang ini. Sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Semuanya akan berakhir. Aku mengeluarkan smartphoneku dan memeriksa pesan singkat dari Paman Hendra. Draft surat gugatan cerai, tuntutan ganti rugi, dan surat peringatan, somasi, yang akan dikirim via notaris ke perusahaannya sudah selesai disiapkan. Tinggal menunggu aba-aba darimu. Aku menatap laut Hawaii yang membiru jernih dari balik jendela lounge. Dokumen yang menentukan nasib Bima untuk berangkat ke New York sudah kuukir dengan tanda tanganku. Dia tidak bisa lagi mundur. Di saat mereka sedang tertawa bangga mengira telah menguasaiku, waktu serangan balasan diam-diam bergerak maju dengan pasti. Malam di Hawaii terasa begitu larut dan sunyi. Di ranjang sebelah, Bima tertidur pulas sambil menyebarkan bau alkohol dari mulutnya. Saat makan malam tadi, dengan kedok merayakan pra-keberangkatan ke New York, dia memesan wine mahal bergelas-gelas. Begitu sampai di kamar, dia langsung ambruk ke kasur dan mendengkur keras. Setelah memastikan dia benar-benar terlelap, aku turun dari ranjang tanpa bersuara. Berjingkat menuju kamar mandi, menutup pintu perlahan dan menguncinya. Aku menumpukan tangan di atas wastafel marmer yang dingin, menatap wajahku sendiri di cermin di bawah lampu yang terang. Di sana tidak ada lagi sosok istri yang selalu ketakutan menjaga perasaan suaminya seperti beberapa hari yang lalu. Mataku menatap tajam, dingin, dan penuh keyakinan. Ponsel di tanganku bergetar singkat. Pesan dari Paman Hendra muncul di layar. Maya, foto salinan dokumen persetujuan dan penjaminan keluarga yang kamu tanda tangani tadi siang sudah Paman terima. Persiapan sudah 100% selesai. Kerja bagus. Aku menghembuskan napas pelan dan membalas teksnya. Terima kasih, Paman. Maaf merepotkan sampai larut malam atau pagi di Jakarta. Dengan ini, amunisi untuk melapor ke perusahaannya sudah sempurna. Bima hanya tahu bahwa keluargaku adalah keluarga kaya raya di daerah yang menjalankan bisnis besar. Dia memilihku jadi istri sekadar karena pamanku seorang pengacara ternama dan latar belakangku kuat, alasan yang sangat dangkal. Namun, dia sama sekali tidak memahami skala sebenarnya dari perusahaan ayahku, serta benang tak kasat mata yang menghubungkan keluargaku dengan perusahaannya. Kakekku yang sudah almarhum adalah salah satu pendiri grup logistik Nusantara, vendor dan klien paling vital bagi konglomerasi multinasional tempat Bima bekerja.
Saat ini, kerabatku yang mengambil alih operasionalnya, tetapi ayahku masih menjadi pemegang saham mayoritas dan suaranya sangat ditakuti di jajaran direksi. Bagi perusahaan Bima, grup bisnis ayahku adalah dewa yang pantang dibuat tersinggung. Alasan sebenarnya mengapa direksi BUMN, konglomerasi tempat Bima bekerja sangat ngotot meminta jaminan keluarga dan stabilitas rumah tangga untuk posisi luar negeri bukan sekadar agar tidak ada masalah di sana. Mereka sangat takut jika kandidat direktur New York itu membuat skandal yang memalukan dan mencoreng nama perusahaan. Dan di dalam dokumen surat penjaminan yang Bima paksa aku tanda tangani siang tadi, terdapat satu klausul kecil namun sangat krusial. Pihak penjamin berhak mencabut status penjaminannya seketika apabila pihak yang dijamin kandidat melanggar norma atau melakukan tindakan yang merusak kredibilitas sosial secara fatal. Rencana yang kususun bersama Paman Hendra adalah begini. Pada saat Bima akan pulang dari Hawaii, atau sesaat setelah dia sadar dia tidak bisa pulang, Paman Hendra akan mengirimkan berkas somasi lengkap lewat kurir ekspres langsung kepada Direktur HRD dan jajaran direksi di Jakarta. Berkas itu berisi bukti foto perselingkuhannya dengan Rika, riwayat chat, dan rekaman kekerasan psikologis serta pelecehan terhadap istrinya. Lebih jauh lagi, surat itu akan menyatakan secara hukum, sosok dengan moral serendah ini tidak layak kami jamin. Maka dari itu, per hari ini, saya mencabut status sebagai penjamin keluarga, dan akan segera memproses perceraian. Kehilangan penjamin keluarga saja sudah fatal. Tapi ini adalah pernyataan putus hubungan dari istri yang merupakan anak dari klien paling penting perusahaannya. Jajaran direksi tidak hanya akan membatalkan penempatan Bima di New York, tapi juga akan menyapu bersih eksistensinya di perusahaan itu. Di era di mana compliance kepatuhan perusahaan sangat ketat, tidak ada ruang bagi karyawan yang mengkhianati penjamin sekaligus memusuhi klien raksasa perusahaannya. Kamu benar-benar yakin, Maya? Begitu tombol ini ditekan, kehidupan sosialnya akan tamat, dia tidak akan pernah bisa kembali ke jalur elitenya. Paman Hendra mengirimkan pesan konfirmasi terakhir. Aku menatap mataku sendiri di cermin sekali lagi. Toh cuma wanita mandul. Sebagai pajangan, cost performance-nya luar biasa. Kata-kata kejamnya kembali terngiang. Dulu, aku sangat tersiksa oleh kondisi tubuhku, bahkan berpikir aku rela mematikan perasaanku asalkan suamiku mau mencintaiku. Aku merasa kenyataan bahwa aku tidak bisa hamil telah merampas seluruh nilaiku sebagai seorang wanita. Aku benar-benar percaya bahwa jika dia membuangku, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Tapi sekarang tidak. Nilai seorang wanita sama sekali tidak ditentukan dari kemampuannya melahirkan anak. Nilaiku ada di dalam hatiku, dan di dalam harga diriku sendiri. Pria yang menginjak-injak hal itu dengan sepatu kotornya, menertawakanku, dan memanfaatkanku demi ambisinya. Aku tidak akan sudi menyerahkan satu detik pun sisa hidupku untuknya. Ya, Paman. Lakukan saja. Tidak perlu ada belas kasihan. Aku akan menghancurkan semua yang paling berharganya. Aku mengetik tanpa ragu dan menekan tombol kirim. Kubuka tas tanganku yang kuletakkan di wastafel. Di dalamnya tertidur pula sebuah buku bersampul hijau bergambar burung Garuda paspor milik Bima yang kucuri di hari pertama kami tiba. Kusentuh sampulnya yang memberikan sensasi dingin di ujung jariku. Besok, dengan dalih ada briefing final di Jakarta, dia akan berbohong dan meninggalkanku sendirian di sini untuk pulang lebih awal bersama Rika. Dia akan bersiap dengan wajah suami yang baik di depanku, lalu melangkah ringan ke bandara. Membayangkan penerbangan romantis bersama selingkuhannya saat antre di counter check-in Bandara Internasional Honolulu, lalu disitulah dia baru akan menyadarinya. Bahwa tali nyawa yang paling krusial untuk hidupnya, telah lenyap. Kehilangan paspor di luar negeri bukanlah sekadar keteledoran biasa. Bagi karyawan elit yang akan segera ditempatkan di luar negeri, ketidakmampuan menjaga dokumen paling vital miliknya sudah cukup untuk menjadi rapor merah di mata perusahaan. Apalagi jika itu membuatnya gagal menghadiri rapat final sebelum penandatanganan kontrak direktur, tidak ada ruang untuk beralasan. Aku menutup resleting tas kuat-kuat, tersenyum dingin. Lubang neraka yang kusiapkan dengan sempurna sudah menganga lebar tepat di bawah kakinya. Sekarang aku hanya perlu menunggu dia melompat masuk ke dalamnya dengan senyuman. Nah, Mas Bima, silakan jemput masa depan gemilangmu itu. Hati-hati di jalan ya. Berikan wajah paling konyolmu di depan counter check-in besok pagi. Aku mematikan lampu kamar mandi dan menyelinap kembali ke kamar tidur. Dari luar jendela, suara ombak Hawaii yang menenangkan terdengar mengalun seolah memberkati klimaks dramatis yang sebentar lagi akan terjadi. Langit Hawaii pagi ini biru cerah tanpa celah. Di bawah sinar mentari yang masuk ke kamar hotel, Bima sibuk mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Dari punggungnya saat dia memasukkan barang ke koper mahalnya,
Aura kegembiraan karena akan terbang pulang bersama selingkuhannya tak bisa disembunyikan. Maya, maaf banget ya aku harus balik duluan. Briefing final di kantor pusat benar-benar nggak bisa diwakilkan. Bima memasang ekspresi serius layaknya karyawan andalan yang sibuk. Nggak apa-apa kok, kerjaan kan yang paling penting. Semangat ya rapatnya. Besok aku pulang sendiri nyusul kamu. Makasih ya Maya, aku selalu tertolong dengan pengertianmu. Nanti sampai di Soekarno-Hatta aku langsung ngabarin ya. Bima merangkul pundakku lembut dan mengecup keningku. Sambil menahan rasa mual atas kasih sayang palsu itu, aku membalasnya dengan senyuman istri sempurna saat melepasnya pergi. Saat pintu tertutup dan suara langkah kakinya menghilang di lorong, aku langsung berlari ke wastafel dan menggosok wajahku kuat-kuat. Nah, tirai pertunjukan akhirnya diangkat. Aku memesan teh herbal hangat lewat room service dan duduk bersandar di kursi dek balkon. Sambil menatap laut biru, aku membayangkan apa yang sedang dialaminya sekarang. Pada saat yang sama, lobi keberangkatan Bandara Internasional Daniel K. Inouye dipenuhi oleh para penumpang. Begitu turun dari taksi, Bima melangkah cepat sambil melihat kiri kanan menuju titik pertemuan. Di balik sebuah pilar yang tak mencolok, Rika yang memakai kacamata hitam besar sudah menunggunya. Mas Bima, lama banget sih. Aku sampai lumutan nunggunya, keluh Rika. Maaf. Istri bodoh itu sok-sokan mau nganterin sampai ke pintu segala, susah banget ngelepasnya. Butuh waktu buat pura-pura senyum biar dia nggak curiga. Rika memajukan bibirnya kesal, tapi segera tersenyum licik. Hemfah. Beneran nggak tahu apa-apa ya nyonya itu. Padahal sebentar lagi kita bakal duduk sebelahan di kelas bisnis sambil minum champagne. Iya, berkat cewek telat mikir itu, penerbangan kita bakal sempurna. Yuk, check-in sekarang biar bisa santai di lounge. Mereka berdua berjalan sambil mengaitkan lengan, melangkah penuh kemenangan menuju konter khusus kelas bisnis maskapai tersebut. Karena sepi, giliran mereka langsung tiba. Staf ground handling yang tersenyum ramah meminta paspor mereka. Mas Bima, paspor, kata Rika sambil meletakkan paspor hijaunya di meja konter. Bima tersenyum santai, membuka resleting tas selempang merek mahalnya. Dia merogoh saku bagian dalam tempatnya biasa menaruh paspor. Namun, ujung jarinya hanya menyentuh lapisan kulit bagian dalam tas. Kening Bima berkerut. Dia merogoh lebih dalam lagi. Tidak ada. Dia meraba saku sebelahnya. Dompet, ponsel, kotak kartu nama, permen min. Tapi buku kecil berwarna hijau dengan lambang Garuda itu tidak ada dimanapun. Senyum santai Bima mulai menyusut. Dia menumpahkan seluruh isi tas selempangnya ke atas meja kecil di sebelah konter. Dia membuka dompet, mengecek bagian belakang case ponsel. Bahkan dia merogoh semua saku jas dan saku celananya dengan panik. Tidak ada. Bohong kan? Tidak ada. Mas Bima, ada apa sih? Buruan dong, yang antre di belakang nungguin tuh, Rika bersuara kesal. Tapi Bima tidak mendengarnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari seluruh pori-porinya. Jantungnya berdebar kencang seolah mau menjebol tulang rusuknya. Tunggu sebentar. Pasti ada di koper. Bima membanting koper besarnya ke lantai dan membukanya dengan kasar. Baju-baju yang terlipat rapi dan oleh-oleh ia lemparkan begitu saja keluar. Penumpang lain menatapnya dengan pandangan aneh. Celana dalam, kemeja, tumpukan dokumen, semuanya diperiksa. Tapi paspor itu tetap tidak ada. Mohon maaf, Bapak. Jika Anda tidak bisa menunjukkan paspor, kami tidak bisa memproses keberangkatan Anda. Suara dingin staf ground handling turun dari atas kepala Bima. Tunggu sebentar. Saya yakin semalam masih ada di tas. Skenario terburuk melesat seperti kilat di dalam kepala Bima. Apa yang terjadi kalau dia tidak bisa naik pesawat ini? Besok pagi, ada rapat penandatanganan dan tatap muka dengan Dewan Direksi di kantor pusat Sudirman, Jakarta, terkait penempatannya ke New York. Terlambat apalagi absen dalam rapat itu adalah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan oleh perusahaan. Terlebih lagi, jika alasannya adalah kecerobohan konyol menghilangkan paspor di Hawaii saat bulan madu, reaksi para direksi yang keras itu sudah bisa ditebak. Posisi Direktur New York akan dibatalkan saat itu juga, dan dia akan dianggap tidak memiliki kemampuan manajerial paling dasar, ujung-ujungnya dimutasi ke Departemen Buangan, non-job. Jangan bercanda. Masa hidupku hancur di tempat kayak gini. Dengan mata merah dan panik, Bima menyambar smartphone-nya. Hanya ada satu orang yang bisa dia hubungi. Istrinya, Maya, yang dia tinggalkan di hotel. Dia pasti menjatuhkannya di suatu tempat di kamar. Kalau dia menyuruh Maya mencarinya dan segera mengantarkannya pakai taksi, mungkin masih keburu. Nada panggil berbunyi. Kumohon. Angkat. Cepat angkat. Maya.
Sementara itu, di dekatku yang sedang santai minum teh herbal di balkon, smartphone di atas meja mulai menjeritkan nada dering yang berisik. Nama Mas Bima berkedip di layar. Aku meletakkan cangkir teh perlahan, hanya menatap layar yang berkedip itu dengan dingin. Panggilan itu berdering puluhan detik, mati, lalu langsung menyala lagi secara gila-gilaan. Membayangkan sosoknya yang sedang panik setengah mati membuatku tanpa sadar tertawa kecil. Lagi panik ya, Mas Bima? Percuma saja. Aku menekan tombol power ponselku agak lama dan mematikannya total. Layar menjadi gelap gulita, keheningan kembali. Batas waktu, time limit, sampai kenyataan bahwa dia menghilangkan paspor dan tak bisa pulang ini tersebar ke perusahaan, sudah berada di depan mata. Sial, kenapa nggak diangkat sih? Maya, cepetan angkat. Teriakan Bima bergema sia-sia di lobi bandara Daniel K. Inouye. Berapa kali pun dia mencoba, ponsel istrinya hanya mengeluarkan suara mesin operator tak bernyawa, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Keringat dingin bercucuran dari dahinya, dan punggung kemeja putihnya sudah lengket oleh peluh. Bapak, mohon maaf sekali, tetapi waktu check-in sudah ditutup. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Staf wanita itu berbicara dengan nada formal yang entah kenapa terdengar mengandung unsur penghinaan. Kalimat itu bagaikan ketukan palu vonis mati bagi Bima. Tolong, beri saya 5 menit lagi. Tidak, 3 menit saja. Istri saya pasti lagi jalan dari hotel bawa paspor saya. Kami mengerti situasinya, tapi ini peraturan. Mohon maaf. Staf itu membungkuk sedikit, lalu menaruh papan bertuliskan kloset di meja konter dengan kejam. Tamat. Aku tidak bisa naik pesawat. Aku akan melewatkan rapat final di Jakarta besok pagi. Kenyataan itu menimpa pundaknya dengan bobot yang luar biasa. Hei Mas Bima. Terus gimana nih? Rika, yang sedari tadi melipat tangan dengan wajah judes, bersuara ketus. Gimana apanya, ya mau gimana lagi? Pasporku nggak ada, mana bisa naik pesawat? Aku harus ke konsulat jenderal buat lapor kehilangan dan minta surat ganti jalan, SPLP. Hah? Konsulat? Emangnya bakal kelar berapa hari? Besok siang aku ada meeting kerjaan di Jakarta. Lagian kalau aku ketahan di sini, nanti orang kantor curiga dong. Rika mendecak lidah, menendang koper besar Bima, lalu menarik koper kabinnya sendiri. Aku balik duluan. Mumpung bisnis kelas, mau ku nikmati sendirian ah. Nyimpen paspor sendiri aja nggak becus, bikin malu aja. Tunggu, Rika. Kamu mau ninggalin aku sendirian? Ya iyalah. Lagian ini salah istrimu kan yang nggak bener ngejagain barang suaminya. Dasar istri nggak guna. Dadah. Rika melontarkan kata-kata dingin tanpa menoleh sedikit pun dan menghilang di balik gerbang pemeriksaan keamanan. Yang tersisa di sana hanyalah koper Bima yang isinya berantakan, serta Bima sendiri yang mematung dihantam keputusasaan. Hubungan bernama selingkuhan adalah hubungan yang putus saat uang dan keuntungan habis. Begitu posisi terdesak, hubungan dangkal itu hancur dalam sekejap. Bima disadarkan pada fakta itu di saat yang paling buruk. Sialan si Maya. Ngapain sih dia di kamar hotel? Sampai nggak angkat telepon, awas aja nanti. Bima menjejalkan kembali barang-barangnya ke dalam koper dengan kasar, lalu berlari menuju pangkalan taksi. Kepalanya dipenuhi kepanikan dan kemarahan egois terhadap istrinya. Ia melempar tanggung jawab atas keteledorannya menghilangkan paspor, dan berusaha melimpahkan semua kesalahannya pada istrinya yang tidak mengangkat telepon. Pada saat yang sama, aku sedang memandangi laut biru Waikiki dari jendela taksi dengan elegan. Aku sudah melakukan check-out dari hotel lama sesaat setelah Bima berangkat ke bandara. Semua koperku sudah masuk di bagasi taksi, dan saat ini aku sedang menuju hotel suite lain yang jauh lebih mewah dan eksklusif. Ponselku baru saja kunyalakan kembali. Di layar, terdapat lebih dari 50 panggilan tak terjawab dari Bima. Ada juga puluhan pesan WhatsApp bernada panik. Kamu di mana? Angkat teleponnya. Cari pasporku. Yang datang bertubi-tubi seperti badai. Aku menatap layar itu dengan sinis, mengabaikan semuanya, dan menelepon Paman Hendra. Maya, kamu sudah aman keluar dari hotel? Iya, Paman. Ini lagi jalan ke hotel yang baru. Sekarang dia pasti lagi ngerasain neraka di bandara. Nomornya sudah aku blokir, jadi dia nggak akan bisa kontak aku lagi. Bagus. Kalau begitu, kita mulai langkah sesuai jadwal. Pagi ini Paman sudah mengirimkan somasi dan dokumen via kurir VIP langsung ke ruangan Direktur HRD dan direksi di kantornya Bima, mestinya sebentar lagi sampai. Suara Paman Hendra yang berat dan tenang menandakan masuknya fase akhir dari rencana ini. Kekuatan hukum dari dokumen surat pengunduran diri penjaminan keluarga itu pasti sangat dahsyat ya, Paman? Tentu saja. Ditambah lagi,
Bukti foto perselingkuhan dan dokumen kekerasan verbal, KDRT psikis, terhadapmu yang kita lampirkan. Komite Kepatuhan Perusahaan pasti langsung rapat darurat. Apalagi kalau mereka tahu korbannya adalah putri dari pemegang saham mayoritas grup logistik Nusantara yang merupakan klien paling vital mereka. Mereka pasti panik luar biasa. Aku menyandarkan punggungku ke kursi taksi dan tertawa kecil. Aku juga sudah cerita semuanya ke ayah. Ayah marah besar. Ayah bilang dia mau menelepon presidir perusahaan Bima langsung untuk mempertanyakan standar moral karyawan mereka. Bima sekarang pasti lagi pusing mikirin alasan apa yang mau dia pakai ke kantor karena gagal pulang, tapi sayang sekali, apapun alasannya, semuanya sudah terlambat. Pijakannya sudah hancur total. Mematikan telepon, aku turun di lobi hotel baru. Angin tropis yang lembut memainkan rambutku. Hari-hari yang menyesakkan di mana aku mengutuk tubuhku sendiri dan selalu takut pada reaksi suamiku selama bertahun-tahun, kini terasa hilang terbawa angin. Di sisi lain, dengan wajah pucat pasi, Bima melompat dari taksi dan berlari menerobos pintu masuk hotel yang lama. Mengabaikan tatapan kaget para tamu dan bellboy, dia menerobos masuk ke lift, menekan tombol lantai suite kami berkali-kali. Maya, kamu di dalam kan? Buka pintunya. Begitu sampai di depan kamar, Bima menggedor pintu dengan keras sambil berteriak. Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Didorong oleh rasa panik, dia menggunakan kartu akses cadangan yang dia minta dari resepsionis dengan tangan bergetar, lalu membuka pintu dengan kasar. Begitu masuk, Bima kehilangan kata-kata. Tidak ada siapa-siapa. Bukan cuma itu. Ranjang sudah dirapikan dengan sempurna. Ruang tamu bersih. Koper Maya lenyap, bahkan skincare dan perlengkapan mandinya pun bersih tak bersisa. Seolah-olah sejak awal tidak pernah ada orang di kamar itu. Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bima memandang berkeliling dengan mata nanar. Matanya menangkap selembar kertas berlogo hotel yang diletakkan di atas meja. Dengan tangan gemetar, dia mengambilnya. Di sana, tertulis satu kalimat pendek dengan tulisan tangan Maya yang rapi, semua barang yang paling berharga bagimu, telah aku sita. Selamat tinggal. Hah, suara bodoh keluar dari mulut Bima. Barang berharga. Paspor. Jangan-jangan. Maya. Wanita penurut dan bodoh yang selalu menuruti kata-kataku itu. Rasa dingin merayap di tulang belakangnya, seakan punggungnya baru saja ditempel es balok. Kenapa? Sejak kapan dia menyadarinya? Tepat saat itu, smartphone di saku celana Bima berbunyi nyaring. Dia tersentak kaget dan melihat layarnya. Nomor yang muncul adalah nomor ekstensi Departemen HRD Head Office di Jakarta. Bima nyaris menjerit dan menjatuhkan ponselnya. Dia belum memikirkan alasan apapun untuk membolos rapat besok. Tidak, lebih dari itu, kenapa HRD meneleponnya langsung di jam sepagi ini waktu Jakarta? Dengan jari bergetar, dia menekan tombol terima dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo. Dengan Bima di sini. Bima? Segera hentikan main-mainmu di Hawaii dan pulang ke Jakarta sekarang juga. Yah, meskipun setelah pulang pun, sudah tidak ada lagi tempat untukmu di perusahaan ini. Suara yang terdengar dari seberang adalah suara Direktur HRD, dingin seperti es namun mengandung kemarahan yang meluap-luap. Roda kehidupan Bima kini mulai berderak hancur secara tak bisa diperbaiki lagi. Pulang sekarang juga, maksud Bapak apa? Bima berusaha memeras suaranya. Jangan berlagak bodoh, Bima. Suara bentakan yang hampir merobek gendang telinga terdengar. Pagi ini, sebuah surat somasi hukum tiba di kantor pusat. Jantung Bima melonjak. Surat somasi? Dari siapa, Pak? Dari istrimu dan pengacaranya. Bima merasa kepalanya baru saja dipukul dengan martil raksasa. Maya mengirimkan somasi hukum? Wanita yang tadinya ia pikir jinak dan penurut itu? Semua foto bukti telak perselingkuhanmu, serta catatan detail mengenai pelecehan verbal dan mental yang kau lakukan pada istrimu, tercatat rapi di dalamnya. Kaki Bima lemas, dia jatuh berlutut di lantai kamar. Itu pasti salah paham, Pak. Istri saya hanya salah paham, tolong percaya saya. Tutup mulutmu. Jangan memberi alasan yang memalukan. Kemarahan Direktur HRD sudah mencapai puncaknya. Situasi ini tidak bisa diselesaikan dengan ngeles. Bukti foto dan rekamannya 100% valid. Dan yang jadi masalah paling fatal adalah soal penjaminan keluargamu. Tenggorokan Bima tercekat karena ketakutan. Penjamin keluarga syarat mutlak untuk penempatan di New York. Surat pencabutan status penjamin keluarga dari istrimu juga dilampirkan. Resmi dicabut per hari ini. Dengan kata lain, posisi Direktur New York untukmu dibatalkan seketika. Tiket emas ke New York menguap begitu saja. Pandangan Bima menjadi gelap.
Tolong tunggu sebentar, Pak. Saya mohon. Begitu sampai di Jakarta, saya akan bicara baik-baik dengan istri saya. Jadi tolong hold dulu pembatalannya. Kau benar-benar tidak paham posisi di mana kau berdiri sekarang, ya? Suara Direktur HRD terdengar semakin dingin. Apakah kau menikahinya tanpa tahu dari keluarga macam apa istrimu itu berasal? Bima refleks menjawab dengan nada bodoh, dia dari keluarga kaya di daerah kan. Dasar bodoh, bentakan dahsyat kembali menggema. Kakek almarhum dari istrimu itu adalah salah satu founder grup logistik Nusantara, klien VIP dan terbesar perusahaan kita. Dan ayah istrimu saat ini adalah pemegang saham mayoritas di sana. Beliau punya pengaruh luar biasa di jajaran direksi kita. Dan kau, mengkhianati dan menjadikan putri kesayangan klien VIP kita itu sebagai bulan-bulanan perselingkuhanmu. Keringat dingin mengalir deras dari seluruh pori-pori Bima bak air terjun. Keluarga Maya adalah konglomerat level dewa itu? Ayah istrimu marah besar. Dia bahkan mengancam akan memutus total semua kontrak logistik dengan perusahaan kita. Presdir dan komisaris kita sampai pucat pasi mendengarnya. Ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, ini krisis eksistensial perusahaan. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Pria sampah tak bermoral sepertimu tidak boleh berada di perusahaan kami sedetik pun lagi. Begitu kau mendarat di Jakarta, kau akan langsung dihadapkan ke komite disiplin. Siapkan dirimu untuk dipecat tidak hormat. Tut, tut. Nada putus berbunyi kering. Direktur HRD telah memutus telepon sepihak. Bima termangu, rebah di atas lantai hotel. Ponselnya terlepas dari tangannya. Bohong. Tolong bilang ini bohong, gumamnya pada ruang hampa. Maya sudah tahu semuanya sejak awal. Perselingkuhannya, hinaannya, semuanya. Dan di balik layar, wanita itu diam-diam mengumpulkan semua bukti untuk membalas dendam. Semua barang yang paling berharga bagimu, telah aku sita. Memo di atas meja kembali terngiang. Yang mencuri paspor adalah Maya. Sengaja menjebaknya di Hawaii ini. Membuatnya tak bisa pulang, mempermalukannya di depan perusahaan, dan melaporkannya ke HRD di timing yang paling mematikan. Sialan. Wanita itu, dari awal dia berniat menghancurkanku. Wajah Bima merah padam oleh amarah dan rasa malu. Tapi semarah apapun dia sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa paspor, dia tidak bisa kembali ke Indonesia. Jika tidak bisa pulang, posisinya di perusahaan akan semakin di ujung tanduk. Dia harus pergi ke KJRI untuk mengurus SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Tapi itu berarti dia harus tinggal beberapa hari lagi di sini, yang butuh biaya ekstra. Bima panik dan membuka dompetnya. Uang tunai US dolarnya nyaris habis, karena sudah dipakai foya-foya dinner dan belanja dengan Rika. Satu-satunya harapannya adalah kartu kredit. Dia menelpon front desk untuk memperpanjang masa menginap. Mohon maaf, Bapak. Kartu kredit Anda saat ini ditolak oleh sistem, suara staf hotel terdengar dingin. Apa maksudnya? Limit saya masih banyak. Pihak bank menginformasikan bahwa pemegang kartu utama telah membatalkan akses kartu tambahan Anda beberapa jam yang lalu. Darah di wajah Bima tersedot habis. Kartu kredit utama yang biasa ia pakai untuk hidup ternyata adalah supplementary card yang tersambung ke rekening bank milik Maya. Sementara kartu kredit pribadinya dari payroll gajinya, limitnya sudah habis dipakai untuk membelikan tas branded untuk Rika bulan lalu. Artinya, saat ini Bima benar-benar jatuh miskin, tak sepeser pun, di Hawaii. Brengsek, sialan. Bima memukul dinding hotel kuat-kuat. Tangannya berdarah, tapi rasa sakitnya tak sebanding dengan keputusasaannya. Dengan harapan terakhir, ia menelepon Rika. Berkali-kali memanggil, tapi tak ada nada sambung. Ia membuka WhatsApp. Foto profil Rika hilang, hanya checklist 1. Rika telah memblokir dan membuang Bima sepenuhnya. Uang, pekerjaan, selingkuhan, paspor, semuanya lenyap. Dia dibuang sendirian di negeri asing. Kenapa elit sepertiku harus mengalami hal ini, Maya? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriakannya hanyalah gertakan kosong yang bergetar menyedihkan. Di saat yang sama, di hotel suite mewah yang lain, aku sedang menikmati sajian afternoon tea. Dari jendela, terlihat pemandangan laut yang menyala karena matahari terbenam. Paman Hendra dari Jakarta baru saja menelepon. Perusahaan Bima sekarang benar-benar kacau balau. Pemecatan tidak hormatnya sudah dipastikan. Laporan Paman Hendra membuatku tersenyum simpul. Terima kasih, Paman. Paman pasti lelah. Kira-kira apa yang sedang dia lakukan sekarang ya? Tanpa paspor dan uang sepeser pun, mungkin dia sedang merayap menyedihkan di jalanan Hawaii. Aroma teh hitam dari kelopak bunga terasa manis di hidungku. Harga yang harus dibayar karena menginjak-injak dan melukai orang lain.
akan selalu kembali dalam bentuk hancurnya masa depan diri sendiri. Hatiku terasa sangat cerah, lebih cerah dari sebelum-sebelumnya. Besok, aku akan terbang kembali ke Jakarta sendirian. Duduk nyaman di kelas bisnis, melaju menuju tirai kehidupan baru yang bebas dari belenggu. Mohon maaf Bapak, ini sudah saatnya check out. Suara dingin staf hotel bergema di lobi. Bima memohon habis-habisan di konter resepsionis. Tolong, beri saya waktu beberapa hari lagi. Nanti begitu sampai di Indonesia, saya pasti akan bayar lunas. Namun staf hotel tidak bergeming. Karena kartu kredit Anda ditolak, kami tidak bisa melayani Anda. Jika Anda terus membuat keributan, kami terpaksa memanggil polisi setempat. Mendengar kata polisi, Bima menjadi pucat pasi. Berurusan dengan polisi di luar negeri akan benar-benar menamatkan hidupnya. Dengan langkah terseok, ia menyeret koper beratnya keluar. Ia diusir dari hotel mewah itu. Terik matahari Waikiki memanggang tubuhnya tanpa ampun. Beberapa jam lalu, dia adalah elit konglomerat yang sukses. Sekarang, dia hanyalah gelandangan malang tanpa uang. Tenggorokannya kering kerontang. Tidak ada teman atau kenalan di Hawaii. Ia menyeret kopernya menuju Konsulat Jenderal RI, KJRI, di Honolulu untuk mengurus paspor hilang. Namun, penjelasan di loket kembali membuatnya putus asa. Penerbitan SPLP butuh waktu beberapa hari kerja. Anda juga butuh salinan dokumen identitas sah dari Indonesia seperti kartu keluarga kakak. Dan tentu saja, ada biaya administrasi, kata petugas KJRI. Bima hanya punya beberapa dolar koin di sakunya. Ia tidak mungkin meminta keluarganya mengirimkan kakak ke sini. Orang tuanya di Jakarta belum tahu soal perselingkuhannya. Atau, jika kantornya sepanik itu, jangan-jangan berita ini sudah sampai ke telinga orang tuanya. Bima menemukan telepon umum. Ia memasukkan koin terakhirnya dan menelepon rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah beberapa nada sambung, ayahnya mengangkat telepon dengan kasar. Halo. Pak, ini Bima. Ada sedikit masalah di sini. Dasar anak durhaka. Tidak tahu malu. Teriakan ayahnya begitu dahsyat. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan pada Nakmaya? Ayahnya Nakmaya tadi menelepon dan marah besar. Mereka bilang akan memutus semua urusan bisnis dengan keluarga kita. Kau mencoreng arang di wajah keluarga. Dan ku dengar kau dipecat tidak hormat dari kantormu? Jangan pernah injakkan kakimu di rumah ini lagi. Mulai detik ini, kau dibuang dari keluarga. Tut tut tut, telepon dimatikan. Bima juga telah dibuang oleh orang tuanya sendiri. Ia berlutut di trotoar sambil memegang gagang telepon. Kenapa? Kenapa jadi begini? Saat itu, kata-kata dingin Maya kembali terngiang di kepalanya. Semua barang yang paling berharga bagimu, telah aku sita. Memo itu. Dan kalimat paling kejam yang ia muntahkan sendiri, toh cuma wanita mandul. Ia sadar, itulah pelatuk dari semua neraka ini. Dia berpikir Maya adalah wanita penurut dan bodoh. Nyatanya, Bimalah yang bodoh. Maya tahu segalanya, namun tetap diam layaknya iblis. Dia membiarkan Bima mendaki tempat yang paling tinggi, lalu dalam satu hentakan, menendangnya jatuh ke dasar neraka. Mengirimkan bukti di timing paling telak, mencabut surat penjaminan yang menjadi tali nyawanya, mengambil paspornya agar ia terkurung secara fisik di negeri asing, dan memblokir kartu kreditnya hingga tak punya kemampuan bertahan hidup. Semua ini adalah jebakan yang dihitung dengan presisi matematika oleh Maya. Wanita itu. Sejak awal dia berniat menghancurkanku. Bima akhirnya menyadari kebodohannya yang tak terbatas. Istri yang selama ini ia manfaatkan, nyatanya adalah raja pendendam paling dingin dan brilian. Bima duduk memeluk lututnya di gang belakang, memegangi kepalanya dengan menyedihkan. Kehidupannya melintas seperti slide film. Lulusan universitas top, masuk ke perusahaan trading bergengsi, diiri oleh semua orang. Kini, ia hanya setumpuk sampah di pinggir jalan negeri asing. Sementara itu, di lobi kelas bisnis Bandara Internasional Daniel K. Inouye, Maya sedang meminum jus tropis dingin dengan elegan. Ponselnya bergetar, notifikasi dari Paman Hendra masuk. Orang tua Bima sudah tahu semuanya. Ayahnya murka dan mencoretnya dari kartu keluarga. Maya tersenyum dingin. Bagus. Dengan begini, dia benar-benar sendirian. Pekerjaan impian, uang, selingkuhan, tempat untuk pulang. Semua hal yang ia banggakan telah sirna. Panggilan boarding terdengar. Maya mengambil tas mahalnya. Di dasarnya, paspor hijau milik Bima masih tertidur lelap. Saat sampai di Jakarta nanti, paspor ini akan ia titipkan ke pengacara sebagai senjata pamungkas untuk menyiksa mental pria itu saat ia berhasil merangkak pulang ke Indonesia nanti.
Di kabin pesawat kelas bisnis dengan kursi flatbed yang luas, seorang pramugari mengantarkan welcome drink berupa champagne dingin. Maya mengangkat gelasnya sedikit. Mari bersulang untuk hidupku yang baru, dan kehancuranmu yang sempurna. Dada Maya dipenuhi oleh rasa percaya diri absolut dan harapan baru. Di sisi lain, Bima masih duduk di jalanan kotor Waikiki. Setelan jas mahalnya berlumur debu dan keringat, tak ada lagi sisa-sisa kemewahan. Turis yang lewat menatapnya jijik. Lapar. Haus. Tolong aku. Tapi tidak ada yang mengulurkan tangan. Sama seperti bagaimana Bima merendahkan orang-orang selama hidupnya, kini dia berada di kasta terendah. Maya, maafkan aku. Aku akan bertobat, tolong maafkan aku, ratapnya dengan suara serak. Tapi suara itu hanya hilang tertiup angin Hawaii. Menyadari kenyataan bahwa masa depannya hancur total karena kesombongannya sendiri, semuanya sudah sangat terlambat. Uang saku Bima habis total. Ia bahkan diusir dari penginapan dormitori murah. Sambil menyeret kopernya, ia menghabiskan malam di bangku taman yang jauh dari gemerlap jalanan utama Waikiki. Malam di Hawaii ternyata sangat dingin jika tanpa atap. Kesadarannya mulai mengabur karena lapar dan haus. Tiba-tiba, smartphone-nya yang menyisakan sisa baterai terakhir bergetar. Ada nomor tak dikenal dari Indonesia masuk. Maya? Berharap cemas, Bima menekan tombol angkat. Halo? Maya? Maafkan aku salah. Tolong aku, teriaknya. Namun yang menjawab adalah suara pria dingin dan formal. Bapak Bima, saya Hendra, pengacara yang mewakili Ibu Maya. Pengacara, di mana Maya? Suruh dia bicara. Ibu Maya menolak segala bentuk kontak dengan Anda. Kedepannya, silakan hubungi saya, potong Paman Hendra seperti pisau. Pertama, per hari ini, perusahaan Anda telah resmi mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat. Pencabutan penjaminan keluarga, penyalahgunaan wewenang karena membawa selingkuhan saat dinas, dan pelanggaran fatal code of conduct. Dipecat, kepala Bima kembali putih. Kariernya hancur dalam hitungan hari. Kedua, dokumen gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi imaterial sudah kami kirim ke rumah orang tua Anda. Bukti perselingkuhan sudah absolut. Ibu Maya tidak akan mengurangi tuntutannya sepeser pun. Tunggu, aku ini lagi miskin di Hawaii. Pasporku nggak ada, aku nggak bisa pulang. Bima menjerit. Namun jawaban Paman Hendra sangat kejam. Itu bukan urusan kami. Kehilangan paspor adalah murni karena keteledoran Anda sendiri. Ibu Maya tidak ada hubungannya. Ibu Maya bersaksi bahwa selama di Hawaii, Anda mengintimidasi mentalnya sehingga dia ketakutan dan pulang lebih awal. Bima ternganga. Maya telah menyusun playing victim dengan sangat sempurna. Tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa Mayalah pencurinya. Label pria hidung belang yang sok liburan dan menghilangkan paspor sudah tertempel di jidatnya. Baiklah, jangan pernah mencoba mengontak Ibu Maya lagi. Jika Anda mencoba mendekatinya, kami akan menambah tuntutan pidana. Telepon ditutup, layar smartphone, Bima mati total, kehabisan baterai untuk selamanya. AAARGGHH. Bima menjerit sambil menutupi wajahnya di bangku taman. Pekerjaan, rumah, keluarga, harta. Semuanya hancur bagai istana pasir. Sementara itu, Maya berjalan keluar dari terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta dengan anggun. Kulitnya bercahaya setelah penerbangan yang nyaman. Di pintu kedatangan, Paman Hendra sudah menunggu. Selamat datang kembali, Maya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Terima kasih, Paman Hendra. Dia pasti hancur lebur di sana ya? Yah, sangat menyedihkan. Dia baru sadar seberapa berat dosa yang dia perbuat. Maya mengeluarkan paspor hijau itu dari tasnya dan menyerahkannya pada Paman Hendra. Tolong simpan ini sebagai barang bukti. Saat dia berhasil merangkak pulang ke Indonesia nanti, tolong berikan ini padanya di momen saat dia merasa paling putus asa. Di mata Maya, tak ada lagi keraguan. Pengalamannya dihina dan diinjak-injak justru memberinya kekuatan mental baja. Ayo kita makan makanan Indonesia yang enak. Aku sudah tidak perlu lagi makan sambil menjaga perasaan pria brengsek itu. Maya melangkah ceria menembus keramaian bandara. Cerita ini kini mendekati babak akhirnya. Di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta, Bima, yang bentukannya sudah tak karuan, berdiri mematung di depan pintu gerbang rumah orang tuanya. Butuh waktu 2 minggu baginya, dengan sedikit bantuan belas kasihan dari perkumpulan diaspora Indonesia di sana, untuk mendapatkan SPLP dan merangkak pulang ke Jakarta. Jasnya robek, pipinya tirus, matanya cekung, dan tangannya gemetar. Bapak, Ibu, kumohon, biarkan aku masuk. Maya yang merencanakan semua ini. Aku ini korban. Namun pintu gerbang kayu itu tak kunjung terbuka. Dari intercom,
Terdengar suara ayahnya yang bukan lagi suara marah, melainkan suara dingin yang menganggapnya orang asing. Gara-gara kamu, keluarga ini hancur berantakan. Grup logistik Nusantara sudah blacklist perusahaan kita. Tetangga-tetangga juga sudah dengar soal pemecatanmu dan skandal selingkuhmu. Kamu bukan lagi anakku. Jangan pernah injakan kaki kotor itu ke rumah ini. Pak, tunggu. Bip. Sambungan interkom diputus. Hubungan darah terakhirnya pun lenyap. Bima berlutut lemas di tanah. Harga diri elitenya habis. Namun, penderitaannya belum selesai. Sebuah mobil sedan hitam mewah menepi pelan di dekat Bima. Kaca belakang turun, dan Paman Hendra menampakkan wajahnya. Bima, selamat datang kembali di Indonesia. Ada beberapa fakta yang belum sempat saya sampaikan pada Anda. Paman Hendra melemparkan sebuah amplop coklat tebal dari jendela mobil, jatuh tepat di depan Bima. Silakan baca. Itu adalah kontrak terakhir yang disiapkan Maya untukmu. Dengan tangan bergetar, Bima membuka amplop itu. Di dalamnya ada draft dokumen penempatan New York dan salinan surat penjaminan yang ditandatangani Maya. Namun ada satu klausul khusus yang digarisbawahi merah, yang sengaja dilewatkan oleh Bima waktu itu, apabila pihak yang dijamin kandidat menghancurkan ikatan pernikahan akibat tindakan asusila atau pelanggaran norma terhadap pihak penjamin, maka pihak yang dijamin wajib mengembalikan seluruh biaya persiapan dan uang saku penempatan luar negeri yang telah dicairkan perusahaan secara tunai, sekaligus sebagai ganti rugi. Dan di bawahnya, ada satu fakta mengerikan lagi. Pihak penjamin berhak melakukan penyitaan hak tanggungan atas pesangon dan aset pihak yang dijamin untuk melunasi utang-utang yang disembunyikan. Ah, apa-apaan ini? Utang? Bima berteriak. Paman Hendra tersenyum dingin. Maya tahu segalanya, Bima. Dia tahu kau menggunakan dana cair persiapan penempatan luar negerimu untuk Rika. Dan dia tahu kau punya utang pinjaman online ratusan juta dan investasi bodong yang kau sembunyikan. Bima tercekat. Utang rahasia itu. Ternyata Maya sudah menyewa detektif swasta untuk melacak semuanya sebelum menikah. Dia sengaja tidak menegurmu dan membiarkanmu tanda tangan di kontrak jebakan ini. Saat status penjaminmu dicabut, kewajiban melunasi utang langsung aktif seketika, dan seluruh sisa hartamu disita olehnya. Bohong. Ini penipuan. Kontrak ini tidak sah? Tidak sah. Anda punya waktu membaca, dan Anda sadar sepenuhnya saat tanda tangan. Paman Hendra mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Dan ini fakta terbesarnya. Posisi Direktur New York yang sangat kau agung-agungkan itu, sebenarnya itu adalah berkat surat rekomendasi langsung dari ayah Maya ke direksi perusahaanku. Beliau yang menyodorkan namamu. Bima merasa dunia berputar. Ya, puncak kariermu itu, dari awal sampai akhir, hanyalah tarian boneka di atas telapak tangan Maya dan keluarganya. Maya tidak memilihmu karena kau hebat. Dia membuatmu merasa hebat, agar dia bisa menjatuhkanmu dari tempat paling tinggi. Dia kan sudah pernah bilang, pada detik kau merendahkanku, kau sudah kehilangan segalanya. Mobil Paman Hendra melaju pergi, meninggalkan Bima bersama lembaran kertas yang tertiup angin jalanan Jakarta. Karier brilian yang ia kira dari hasil keringatnya sendiri, nyatanya hanyalah hasil belas kasihan istrinya. Wanita yang ia remehkan dan ia sebut mandul itu ternyata adalah dewa absolut yang menguasai nyawanya. Kenyataan kejam itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bima. Pria itu hanya bisa menangis sesenggukan tanpa suara di pinggir jalanan berdebu. Di sebuah lounge apartemen mewah di kawasan SCBD Jakarta, Maya dengan tenang menyesap tehnya. Di luar jendela, gemerlap lampu malam Jakarta berkelap-kelip bagaikan permata. Paman Hendra duduk di seberangnya, baru saja menyelesaikan laporannya. Kehancuran Bima sudah paripurna. Dia dibuang orang tuanya, dililit utang, dan sekarang cuma bisa bertahan hidup dari kerja harian sebagai kuli panggul, lapor Paman Hendra. Baguslah. Semoga dia mengerti seberat apa dosa yang sudah dia perbuat. Mata Maya menatap dingin. Tak ada simpati sedikit pun. Yang paling bikin dia hancur pasti fakta bahwa kariernya adalah pemberian ayahmu. Buat cowok toksik sok elit kayak dia, itu pukulan paling mematikan. Ya, dia mengira aku ini cuma pajangan. Padahal pajangan yang sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Mengingat masa lalu, di mana ia berusaha mencintai Bima meski dihina wanita mandul, kata-kata itu memang melukai hatinya. Namun hal itulah yang membuatnya bangkit dan berubah menjadi monster pembalas dendam yang dingin. Dengan ini, aku sudah benar-benar putus hubungan dengan masa lalu. Maya bangkit berdiri. Makasih, Paman Hendra. Tolong sampaikan salam ke ayah. Mulai sekarang, aku akan berjalan di atas kakiku sendiri. Beberapa hari kemudian, Maya menyelesaikan pengosongan apartemen lamanya dengan Bima.
Semua kenangan sudah dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba bel berbunyi. Di layar intercom terlihat sosok Rika. Wajahnya kusut masai, makeupnya luntur, rambutnya berantakan. Maya membuka pintu dan menatapnya dingin. Ada perlu apa, Nyonya? Ibu Maya, tolong saya. Rika bersimpuh di kaki Maya sambil menangis. Mas Bima. Dia melarikan diri dan melimpahkan sisa utangnya pakai nama saya. Kantor juga memecat saya karena skandal itu. Saya nggak bisa bayar, saya dikejar debt collector. Saya harus gimana? Sikap sombong Rika di lounge Hawaii dulu sudah musnah tak bersisa. Ia hanya wanita menyedihkan yang ketakutan. Terus, apa hubungannya denganku? Suara Maya sedingin es. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang menghancurkan hidup Mas Bima, makanya saya kena imbasnya. Rika malah melontarkan kebencian. Maya tertawa meremehkan. Yang menghancurkan hidupmu itu adalah dirimu sendiri. Maya menatap tajam, menggoda suami orang, menertawakan penderitaan istrinya. Lalu kamu pikir kamu bisa hidup bahagia sendirian? Harga yang harus dibayar atas apa yang kamu dan Bima lakukan padaku, atas silakan bayar seumur hidupmu. Maya menutup pintu keras-keras dan menguncinya. Suara tangis Rika dari luar pintu tak sedikit pun memunculkan rasa kasihan di hati Maya. Karma bekerja dengan sendirinya. Maya berjalan keluar. Langit Jakarta cerah dengan semilir angin. Langkahnya sangat ringan, dia telah merebut kembali harga dirinya. Kini, masa depannya terbuka lebar. Beberapa bulan berlalu. Maya kini sibuk sebagai pemimpin project leader, dari program CSR pemberdayaan dan dukungan gaya hidup perempuan yang diluncurkan oleh grup logistik Nusantara milik ayahnya. Tidak ada lagi sosok istri penakut. Ia mengenakan blazer elegan, memberikan instruksi pada timnya dengan penuh percaya diri. Bu Maya, draft proposal kegiatan CSR ini luar biasa. Keren banget, puji salah satu stafnya. Makasih, tapi masih bisa disempurnakan lagi. Tolong rapikan datanya besok pagi ya, balas Maya tersenyum. Sinar matahari Jakarta masuk menyinari wajahnya. Sore itu, sepulang kerja, Maya duduk di kafe langganannya. Saat asyik scrolling berita di smartphone, sebuah artikel kecil menarik perhatiannya, kasus pencurian di minimarket Jakarta Pusat. Tersangka mantan karyawan elit. Di foto yang tersensor matanya, wajah tirus, kumis tak terurus, dan pipi cekung itu. Jelas sekali itu Bima. Beritanya menyebutkan, karena terlilit utang besar dan putus asa, ia tertangkap basah mencuri sejumlah kecil uang dan makanan di minimarket. Jejak karier elitenya kini hanya dijadikan clickbait berita kriminal yang sensasional. Maya meminum kopinya yang sudah dingin. Ia tidak kaget, sedih, ataupun iba. Hanya ada gumaman, oh, akhirnya jatuh sebatas itu ya. Dia sendirilah yang menghancurkan masa depannya. Memanfaatkan orang, lalu membuangnya. Inilah akhir cerita dari orang seperti itu. Maya menutup ponselnya dan melangkah keluar kafe. Senja menyelimuti Jakarta. Pada detik kau merendahkanku, kau sudah kehilangan segalanya. Maya mengulang kalimat itu dalam hati. Dia tidak lagi terikat pada bayang-bayang pria itu. Dengan tubuh wanita mandul yang dulu diejek, ia justru akan hidup lebih kuat dan lebih bebas daripada siapapun. Beberapa hari kemudian, Paman Hendra menelepon. Maya, kamu baca berita Bima? Iya, Paman. Baca. Pengacara publiknya menghubungiku. Bima katanya menangis dan memohon ingin bertemu denganmu untuk minta maaf. Maya menghela napas. Tolak saja. Buat apa aku ketemu dia sekarang? Tentu saja sudah Paman tolak. Katanya di sel tahanan, tidak ada satupun orang yang mau membesuknya. Benar-benar kesepian. Itu jalan yang dia pilih. Biarkan dia merangkak di dasar sambil merenungi dosanya. Maya memandang langit biru Jakarta dari jendela kantornya. Dulu, ia menilai harga dirinya dari apakah ia bisa hamil dan dicintai suami. Sekarang, nilai dirinya ditentukan oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa merampasnya. Ia membolak-balik dokumen proyek pemberdayaan perempuan di mejanya. Pengalaman pahitnya kini, ia gunakan untuk menjadi cahaya bagi perempuan-perempuan lain yang terjebak dalam masalah rumah tangga. Baiklah, besok juga bakal sibuk, gumamnya ceria. Kehidupannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sinar mentari musim kemarau yang hangat menyinari Taman Gelora Bung Karno, GBK. Bunga-bunga bugenvil bermekaran, dan suara tawa anak-anak terdengar menggema. Maya duduk di bangku taman, menikmati pemandangan itu. Di sebelahnya duduk Nisa, salah satu staf intinya di program CSR, yang juga merupakan penyintas KDRT psikis dari suami toksiknya dulu, yang berhasil dibantu oleh proyek Maya. Bu Maya, acara pendampingan konseling kemarin sukses besar ya. Ibu-ibu yang ikut matanya jadi berbinar-binar penuh harapan.
Maya tersenyum lembut. Iya, mereka cuma butuh sedikit dorongan untuk menemukan kembali diri mereka sendiri. Proyek yang dipimpin Maya berkembang pesat dan diliput berbagai media nasional. Dulu ia tersiksa belenggu kemandulan dan dikontrol suami, kini ia menjadi sosok yang memberikan harapan. Bu Maya itu kuat dan baik banget. Idola saya banget. Gimana caranya biar saya bisa sekuat Bu Maya? Tanya Nisa polos. Maya menatap jauh ke depan. Dulu aku juga sangat lemah kok, Nis. Aku pikir aku nggak akan bisa hidup kalau nggak bergantung sama orang lain. Bayangan Bima dan hinaannya sekilas lewat di benaknya. Tapi, waktu ada orang yang merendahkan dan menghancurkan semua nilaiku tepat di titik terlemahku. Sesuatu di dalam diriku meledak. Aku sadar, harga diriku harus aku lindungi sendiri. Suara Maya tenang tapi berwibawa. Kata-kata yang merusak orang lain, pada akhirnya akan merusak masa depan orang yang mengucapkannya. Aku sudah melihat sendiri buktinya. Itulah kenapa, aku ingin menggunakan kata-kataku untuk menyelamatkan orang, merangkai masa depan yang baik, bersama Nisa dan teman-teman lainnya. Mata Nisa berkaca-kaca. Iya, Bu. Saya janji akan terus dukung Bu Maya. Maya merangkul bahu Nisa dan memandang langit biru Jakarta. Dulu, pemandangan anak-anak kecil bermain membuatnya menyalahkan tubuhnya sendiri. Tapi sekarang tidak. Senyum perempuan-perempuan tangguh yang lahir dari proyek bimbingannya lah anak-anak spiritualnya, bukti dari harapannya. Ponselnya berbunyi singkat. Pesan dari Paman Hendra, sidang putusan Bima sudah selesai, vonis penjara. Dia akan menghabiskan beberapa tahun ke depan merenungkan dosanya di balik jeruji besi. Maya membaca pesan itu, dan menutup ponselnya dengan tenang. Ini adalah akhir mutlak dari masa lalu. Hatinya sudah tak lagi terguncang. Pria itu sudah resmi keluar dari panggung kehidupannya, menjadi figuran tak bernama. Nah, Nisa, yuk siap-siap buat meeting siang ini. Maya berdiri. Siap, Bu. Nisa menjawab dengan senyum merekah di bawah sinar mentari Jakarta. Langkah Maya begitu tegas. Punggungnya bukan lagi punggung istri yang bersembunyi di balik bayangan orang lain. Ia adalah sosok manusia merdeka, yang menyejakkan kakinya dengan kokoh di atas bumi, membuka masa depannya dengan tangannya sendiri. Kata-kata yang merusak orang lain akan menghancurkan masa depannya sendiri. Tapi hati yang mencintai orang lain dan mempercayai diri sendiri, pasti akan menciptakan masa depan yang baru. Di wajah Maya, terlukis senyum yang indah tanpa sedikit pun awan mendung. Pesan penutup sang narator, kreator. Membaca cerita ini sampai akhir membuat dada kita serasa diremas berkali-kali. Rasa sakit ketika hati diinjak-injak dengan kata-kata paling tajam oleh orang yang seharusnya mencintai kita, mungkin sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun di saat yang sama, cerita ini dengan kuat dan hening menggambarkan betapa besarnya harga yang harus dibayar jika kita merendahkan orang lain. Jika kita terus menumpang pada kebaikan seseorang sambil terus merusak harga dirinya, suatu saat perkataan dan perbuatan itu akan kembali untuk menghancurkan masa depan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang terus bangkit meski direndahkan tanpa kehilangan nilai dirinya, mungkin pada akhirnya akan mendapatkan kebebasan yang sejati. Apa yang Anda rasakan setelah membaca cerita ini? Kalau Anda berada di posisi Maya, apakah Anda bisa tetap setenang itu? Atau Anda akan memilih jalan lain? Silakan tuliskan pendapat dan perasaan Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar dengan sangat menghargainya. Dan bagi Anda yang menyukai cerita tentang dinamika kelam hubungan antar manusia dan kebangkitan kehidupan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, follow. Kami akan terus menghadirkan cerita-cerita yang membekas di hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya.